Bab 83, haruskah kita berdamai? Jordan tidak repot-repot mengambil gelang itu. Saya tidak akan mengambil kembali sesuatu yang telah saya berikan. Selain itu, saya tidak ingin lepas dari Camdens selama 3 tahun terakhir. Petik 2. Camdens telah menyediakan untuk Jordan selama 3 tahun terakhir, dan dia tidak ingin disebut pekerja lepas. Diana mengangguk dan mengambil kembali gelang itu. Dia selalu sangat menyukai gelang itu. Sejak dia mengetahui kemarin bahwa itu benar-benar hadiah dari Jordan, dia dengan senang hati pergi tidur dengannya. Sambil menggendong Laki, Jordan berkata, "Aku akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain." "Tunggu sebentar." Hailey memanggil Jordan dan berkata, "Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Itu tidak akan memakan waktu lama untukmu." Sylvie berjalan mendekat dan berkata, "Ya, Jordan, kamu sudah berada di sini kurang dari 1 menit. Jangan terburu-buru untuk pergi." Petik 2. Diana juga memohon atas nama Hailey, kalian berdua telah menikah selama 3 tahun. Jika Anda tidak setuju, Hailey akan berlutut dan memohon lagi. Jordan memandangi tempurung lutut Hailey yang memerah. Dia benar-benar tidak ingin melihatnya berlutut lagi. Baik-baik saja maka, Hailey tidak bisa menaiki tangga, jadi Jordan menemaninya naik lift ke sebuah kamar di lantai 2. Begitu Jordan memasuki ruangan, dia menemukan bahwa ruangan itu telah didekorasi dengan cermat. Dekorasi dan gayanya tampak mirip dengan kamar Hailey di apartemen di kawasan perumahan New City. Dalam keadaan kesurupan, Jordan mengira dia telah kembali ke rumah yang telah dia tinggali selama 3 tahun terakhir. "Jordan, tidak ada bangku di ruangan ini. Mari kita duduk di tempat tidur dan berbicara." Hailey memimpin dan duduk di tempat tidur. Jordan memutuskan untuk tidak duduk di sampingnya dan malah berkata, "Aku akan berdiri saja." Petik 2. Hailey juga tidak memaksanya dan hanya menundukkan kepalanya dengan lutut rapat, menggosok tangannya seperti gadis SMA yang pemalu. Suaranya juga sangat lembut. Terima kasih untuk kemarin." Hailey mengangkat kepalanya dan menatap Jordan. Jordan menyadari bahwa cara Hailey bersikap sekarang adalah seperti bagaimana dia dulu bertindak ketika mereka pertama kali bertemu. Hailey masih mahasiswa pada waktu itu, dan keluarganya telah mengatur agar dia menikah dengannya, orang asing. Pada malam pernikahan mereka, begitulah cara dia berbicara. Saat itulah Jordan paling menyukai Hailey. Tentu saja, Rachel telah menyarankan agar Hailey berpura-pura bersikap seperti itu. Rachel sangat percaya bahwa awal dari sebuah hubungan romantis akan selamanya menjadi bagian terbaik darinya. Oleh karena itu, dia menyuruh Hailey untuk berperilaku seperti dulu ketika dia pertama kali mengenal Jordan. "Kau berterima kasih padaku." Meskipun hujan deras kemarin, Jordan tanpa perasaan membiarkan Hailey berlutut di depan vilanya dan membiarkannya berdiri di sana selama 2 jam sambil mengabaikannya. "Hailey berterima kasih padaku bukannya membenciku." Hailey berkata dengan lembut, "Perawat telah menceritakan semuanya kepadaku." Dia bahkan tampak sedikit malu ketika dia mengatakan itu. Oh, baru kemudian Jordan mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata perawat telah menentang instruksinya dan mengatakan yang sebenarnya kepada Hailey. Namun, kebenarannya tidak begitu tidak pantas. Yang benar adalah Hailey pingsan, dan Jordan membawanya ke dalam villa sehingga dia tidak akan basah kuyup oleh hujan. Itu hanya tindakan kemanusiaan. Bahkan jika Hailey bukan mantan istrinya tetapi hanya orang asing atau bahkan seorang tunawisma, Jordan akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Jordan tidak terganggu oleh kenyataan bahwa perawat mengabaikan instruksinya. Yang mengejutkan, Hailey berkata, "Jordan, aku tidak menyalahkanmu atas apa yang kamu lakukan padaku tadi malam." Petik 2. Jordan tercengang karena Hailey sepertinya menyiratkan bahwa dia telah mengambil kebebasan dengannya. Jordan sangat marah. "Ya, akulah yang membawamu masuk karena aku melihatmu pingsan." Petik 2. Mengapa? Tidak bisakah aku membawamu masuk? Apakah Anda akan menyalahkan saya karena membawa Anda ke dalam? Jordan benar-benar marah karena Hailey telah memperlakukannya seperti itu dalam 3 tahun terakhir. Dia bahkan menolak untuk membiarkannya menyentuh tangannya, apalagi menggendongnya. Suatu ketika, keduanya melakukan test drive di mobil Porsche kuno yang dibangun pada tahun 80-an dan memiliki gearbox transmisi manual. Karena fakta bahwa Hailey duduk sedikit ke arah kirinya dan dekat dengan gearbox, Jordan secara tidak sengaja menyentuh pahanya ketika dia menggeser tongkat persneling. Pada saat itu, Hailey kehilangan kesabaran. Dia memarahi Jordan dengan keras,
menyebutnya tidak tahu malu karena mengambil keuntungan darinya. Dia benar-benar kewalahan dan frustrasi saat itu. Mereka jelas pasangan yang sudah menikah, jadi dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa melakukan kontak fisik dengannya. Kakek Jordan ingin dia menjadi suami nyata, bukan pelayan. Jika dia tidak bisa melakukan kontak fisik dengan istrinya, itu akan membuatnya sama dengan pelayan Camdens. Tidak, tidak, jangan marah, Hubi. Kamu bisa melakukan apa saja padaku. Kenapa aku menyalahkanmu? Hailey buru-buru memeluk Jordan, tapi dia mendorongnya menjauh. Jangan panggil aku Hubi. Panggil aku Jordan. Kaki Hailey terluka, dan tubuhnya lemah, jadi dia tidak bisa lagi mengganggu Jordan dan berpegangan padanya dengan paksa seperti yang dia lakukan kemarin. Merasa sedih, Hailey berkata, Jordan, aku mungkin hampir tidak setia padamu, tetapi bukankah kamu juga bersalah? Kamu jelas anak orang kaya, tapi kamu berbohong kepada kami bahwa kamu orang yang tidak punya uang. Kau membuatku tertipu selama 3 tahun penuh. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya sejak awal, saya bahkan tidak akan peduli dengan seseorang seperti Tyler. Petik 2. Jordan tahu bahwa dia memang tidak adil kepada Hailey karena menyembunyikan kebenaran darinya selama 3 tahun. Jordan berkata, kau benar. Saya memang harus disalahkan karena menyembunyikan kebenaran selama 3 tahun. Bagaimana dengan ini? Aku akan mentraktirmu makan setelah kamu sembuh dan menebusnya untukmu. Menyerahkannya padaku. Hailey tiba-tiba gembira. Apa artinya? Petik 1. Apakah dia akan berdamai dengan saya? Apakah dia akan menikah denganku lagi? Ya Tuhan, bukankah Maibach dan villa di Phuket itu milikku? Hailey dengan bersemangat meraih tangan Jordan dan berkata, aku baik-baik saja. Aku tidak terluka. Ayo makan besok. Jordan melihat lagi ke kaki Hailey dan kemudian berkata dengan anggukan, oke, sudah beres. Kemana kita harus pergi? Ayam dan mie. Hailey bertanya. Jordan tersenyum dan berkata, saya Presiden S Corporation sekarang. Tentu saja, saya harus membawa Anda ke restoran yang lebih bagus. Ayo pergi ke The Times. Bukankah kamu selalu menyukai tempat itu? Ya, Hailey berseru dengan gembira. Jordan melepaskan jari Hailey dan berkata, aku harus pergi sekarang. Petik 2. Aku akan mengantarmu pergi. Tidak apa-apa. Istirahatlah. Jordan menuju ke bawah dengan pudel, laki, di tangannya. Jordan, kenapa kamu sudah pergi? Ini hanya beberapa saat sejak Anda masuk. Anda harus mengobrol sedikit lebih lama. Petik 2. Sylvie sedikit kesal melihat Jordan turun begitu cepat. Mereka semua berharap Hailey bisa tidur dengan Jordan. Lagi pula, di mata keluarga Camdens, Jordan bernafsu terhadap tubuh Hailey. Jordan berkata, itu tidak perlu. Kita akan keluar untuk makan besok. Sylvie dan yang lainnya sangat senang mendengarnya. Ada kemajuan. Jordan bersedia makan bersama Hailey. Itu berarti ada peluang bagi mereka berdua. Elle langsung cemburu saat melihat itu dan buru-buru berjalan ke arahnya. Jordan, kurasa kita juga perlu mengobrol sendiri. Namun, Jordan tidak memberinya kesempatan. Pergi bermain sendiri ke samping. Bab 84, Rosie memohon rahmat. 3 tahun lalu, sosok Elle jauh lebih tidak menggerakkan dan memikat daripada sekarang. Dia hanya seorang gadis sekolah menengah di bawah umur pada waktu itu. Karenanya, Jordan selalu memperlakukan Elle sebagai adik perempuan dan tidak pernah memendam desain apapun padanya. Namun, baru-baru ini, si brengsek Drew sering mengirimi Jordan beberapa foto Elle yang belum pernah dia posting di Instagram, yang semuanya sangat menggoda. Sekarang, Jordan bahkan tidak berani menatap Elle karena dia akan diingatkan akan foto-foto itu dan mengembangkan pemikiran yang tidak pantas tentangnya. Jordan akan merasa seperti dia benar-benar jahat ketika dia mendapati dirinya memiliki pikiran seperti itu. Terlepas dari seberapa tertariknya dia pada Hailey, tidak akan ada yang salah dengan itu karena mereka sudah menikah. Namun, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menyimpan pemikiran seperti itu tentang Elle. Karenanya, Jordan mengabaikan Elle dan meninggalkan villa. Semua Camdens berjalan keluar untuk melihat Jordan pergi dan kembali hanya setelah melihatnya masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan villa. Ketika Jordan kembali ke dalam mobilnya, dia menelepon butler Frank. Pelayan Frank, apakah Anda punya pesanan untuk saya, Tuan Jordan? Apakah cucumu masih di DC? Saya ingin mengatur kencan buta untuknya, ditetapkan untuk besok malam. Petik 2. Ya, dia di DC. Aku akan menyuruhnya pergi ke Orlando segera.
Oke, Jordan setuju untuk makan malam dengan Hailey besok bukan karena dia ingin memberi Hailey kesempatan untuk kembali bersamanya, tetapi karena dia punya rencana lain. Dalam 3 tahun terakhir, Jordan telah menyembunyikan kebenaran dari Hailey, yang sejujurnya sangat tidak adil baginya. Karena itu, dia ingin menebusnya. Dia memutuskan untuk memperkenalkannya kepada keturunan kaya dari keluarga miliarder, yang tidak lain adalah cucu Butler Frank. Meskipun Butler Frank adalah bawahan Steles, kekuatan dan asetnya jauh lebih besar daripada Camdens. Oleh karena itu, cucu Butler Frank benar-benar layak untuk Hailey. Jika Hailey bersedia menikah dengannya, dia juga akan hidup dalam kemewahan. Menurut Jordan, Hailey ingin kembali bersamanya hanya karena uang. Dia tidak harus pergi ke semua masalah itu, sebenarnya. Apakah kamu tidak mencintai uang? Saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang pria kaya. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa cucu Butler Frank secara seksual impoten. Bukankah Hailey Camden menginginkan itu? Fakta bahwa dia tidak berhubungan intim dengan saya selama 3 tahun menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kebutuhan seksual. Petik 1. Sementara dia merenungkannya, mereka segera tiba di Rose Garden Villas. Baja, Tuan Stelle. Tadi malam, Jordan dihentikan oleh Rahel dan Hailey di pintu masuk villa. Yang mengejutkan, ada seorang wanita di sana lagi. Jordan menurunkan jendela mobil untuk melihat bahwa itu adalah ibu Tyler, Rosie. Rosie sangat bertekad untuk bertemu Jordan. Kemarin, dia menunggu di kantor Jordan tanpa makan atau minum sepanjang hari, hanya untuk melihatnya. Sekarang, dia muncul di rumah Jordan. Nyonya Collins, silakan kembali. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Anda. Petik 2. Kata Jordan pada Rosie. Rosie memohon dengan sedih, Tuan Stelle, saya mohon, izinkan saya berbicara dengan Anda. Ini hanya akan membawa Anda 5 menit. Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia melihat permohonan putus asa Rosie, dia berkata, masuk. Jordan tidak membiarkan Rosie masuk ke dalam mobilnya, tetapi sebaliknya, dia membiarkan Rosie berlari di belakang mobilnya. Jordan merasa Collins tidak cocok berada di mobil yang sama dengannya. Ketika dia tiba di lantai pertama villa, Jordan tidak menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan minuman apapun untuk melayani Rosie. Jordan duduk di sofa dan berkata dengan lugas, ada apa? Silakan dan katakan padaku. Petik 2. Rosie tidak berani melontarkan omong kosong apapun dan malah langsung to the point. Stelle, aku benar-benar mengerti apa yang terjadi antara kamu, Tyler, dan Hailey hanya setelah bertemu denganmu kemarin. Petik 2. Tyler adalah bajingan karena merayu Hailey meskipun tahu bahwa dia adalah wanita yang sudah menikah. Dia memang pantas dipukul. Ayahnya dan saya telah memukulinya hingga menjadi bubur. Petik 2. Namun, menurut penjelasan Tyler dan Hailey, mereka tidak mesra satu sama lain, dan Nona Camden masih perawan. Jordan membentak dengan marah, jangan beri aku itu. Saya melihat putra Anda dan mantan istri saya di kamar hotel, dengan mata kepala sendiri. Ya, mereka mungkin tidak benar-benar melakukan perbuatan itu, tetapi Tyler memang salah memiliki niat itu. Namun, Tyler tidak sepenuhnya disalahkan untuk ini. Hailey Camden selalu sangat tentara bayaran dan materialistis. Jika dia tidak berpikir bahwa Anda tidak kompeten, dia tidak akan setuju untuk menikahi Tyler. Petik 2. Rosie terus menjelaskan. Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, saya tidak perlu Anda khawatir tentang Hailey Camden. Aku punya caraku sendiri untuk menghukumnya. Tapi, jangan berpikir untuk menyalahkan dia. Rosie merasa cemas karena dia tahu Hailey dan Tyler tidak akan pernah lepas dari cengkeraman Jordan. Rosie langsung berkata, Tuan Stelle, bagaimana kamu berencana untuk menghukum anakku? Jordan berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu. Saya mungkin meminta pendapat Pablo dan Salvatore. Mereka mungkin ingin mengebiri Tyler Collins. Mendengar kata-kata ini, hati Rosie tenggelam, dan dia merasa lebih bermasalah. Rosie segera berlutut di depan Jordan dan berseru, Stelle, Tyler masih muda dan tidak punya anak. Tolong kasihanilah dia. Rosie menangis tak henti-hentinya, merasa khawatir dan hancur karena putranya. Bahkan, sebelum dia datang, dia sudah mengatur agar Tyler tidur dengan banyak wanita, dan mungkin, salah satunya sudah hamil anak Tyler. Jordan sangat tidak nyaman dengan kenyataan bahwa Rosie berlutut di depannya. Bagaimanapun,
Rossi adalah seorang penatua yang memiliki status dan pengaruh tertentu dalam lingkaran bisnis Orlando. Mengesampingkan segalanya, Jordan mengagumi Rossi karena temperamen, keanggunan, penampilan, dan tingkah lakunya saja. Namun, Jordan tidak melanjutkan untuk membantunya berdiri. Karena putranya telah melakukan kesalahan, dia bisa terus berlutut jika dia mau. Bagaimana kalau mematahkan salah satu jarinya? Jordan melanjutkan. Rossi terus memohon sambil berlutut, Tuan. Baja, jika Anda memotong jarinya, kami juga akan patah hati. Tolong kasihanilah dia dan jangan sakiti dia. Jordan berpunuk dengan dingin. Aku tahu itu. Anda tidak ingin anak Anda menanggung akibatnya sama sekali. Putra Anda memprovokasi saya, dan saya adalah sosok yang kuat di Orlando sekarang. Semua orang tahu tentang perselingkuhan tak tahu malu antara putramu dan mantan istriku. Jika saya tidak menghukumnya dan membiarkan dia terus melenggang dan membuang bebannya di Orlando, bagaimana saya bisa terus mencari nafkah di masa depan? Petik 2. Rossi setuju dengannya. Sebagai Presiden S Corporation, Jordan sangat terkenal dan terhormat. Setelah identitasnya terungkap, semua orang terus mendiskusikannya juga. Jordan bisa melupakan fakta bahwa itu adalah penghinaan terhadap harga dirinya. Rossi tiba-tiba terdiam selama 3 menit penuh. Pada satu titik, Jordan bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan Rossi. 3 menit kemudian, Rossi tiba-tiba melepas pakaian luarnya dan berkata, Tuan.